Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual. Pada video ini, kami akan menyajikan sebuah video pembelajaran kreatif yang bertemakan tentang hak cipta. Nah, berikut ini merupakan hasil video kreatif dari kelompok kami. Selamat menonton semua! Hak cipta itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta mendefinisikan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Sedangkan ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Adapun perlindungan dari hak cipta, yang pertama itu ada hak moral. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak moral ini tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Yang kedua itu ada hak ekonomi. Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Di dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta juga mengatur tentang hak terkait, yang dimana dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran. Hak terkait sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf B merupakan hak eksklusif yang meliputi A. Hak moral pelaku pertunjukan, B. Hak ekonomi pelaku pertunjukan, C. Hak ekonomi produser fonogram, dan D. Hak ekonomi lembaga penyiaran. Adapun masa berlaku hak cipta dan hak terkait. Perlindungan hak cipta atas karya cipta lagu itu berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Masa berlaku hak moral pelaku pertunjukan itu tanpa batas waktu. Masa berlaku produser fonogram itu selama 50 tahun sejak fonogramnya difikasi. Masa berlaku pelaku pertunjukan itu selama 50 tahun sejak pertunjukannya difikasi atau audiovisual. Masa berlaku lembaga penyiaran itu selama 20 tahun sejak karya siarannya pertama kali. Adapun contoh kasus dari video kreatif ini, yaitu pelanggaran hak cipta pada lagu Halo Halo Bandung yang dijiplak menjadi Hello Kuala Lumpur oleh Malaysia. Adapun pembahasan dari kasus tersebut yaitu pada dasarnya lagu dan atau musik tanpa teks dalam Undang-Undang Hak Cipta itu termasuk sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Sebagaimana diatur dalam pasal 40 ayat 1 huruf D Undang-Undang Hak Cipta, lagu atau musik ini diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh. Jika seseorang atau suatu pihak mengambil musik atau mengubah lirik dari karya lagu tanpa izin dan tidak mencantumkan kredit, maka dapat diduga sebagai bentuk pelanggaran hak cipta atas hak moral. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral terkait dengan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Di Indonesia, perlindungan hak cipta atas karya cipta lagu itu berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mengacu pada ketentuan pasal 5 Konvensi Bern, maka karya cipta lagu Halo Halo Bandung yang diciptakan Ismail Marzuki secara otomatis dilindungi di seluruh negara. Pelanggaran hak cipta pada lagu Halo Halo Bandung yang dijiplak oleh Malaysia menjadi Hello Kuala Lumpur termasuk hak cipta lintas negara, dikarenakan kasus ini melibatkan dua negara, Indonesia dan Malaysia. Pemegang dan pencipta lagu Halo Halo Bandung yaitu Ismail Marzuki.
Ismail Marzuki meninggal pada 25 Mei 1958 saat berusia 44 tahun. Dengan demikian, pemegang atas karya hak cipta pada lagu Halo Halo Bandung adalah masih Ismail Marzuki. Dikarenakan perlindungan hak cipta atas karya cipta lagu itu berlaku selama hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Adapun solusi yang dapat ditawarkan dari kasus tersebut yaitu pencipta atau pemegang hak cipta dapat melakukan upaya hukum pidana. Dikarenakan dalam upaya hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik mengenal adanya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa dalam hal ketidakadilan dalam putusan pengadilan yang dirasakan oleh salah satu pihak yang berperkara. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan mengajukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta. Pengadilan yang berwenang biasanya adalah pengadilan niaga. Dengan demikian, Indonesia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dan tuntutan pidana terhadap Malaysia yang diduga telah melakukan pelanggaran hak cipta pada lagu Halo Halo Bandung. Pelanggaran hak cipta di Malaysia dapat dipidanakan. Undang-undang hak cipta di Malaysia mengatur perlindungan hak cipta dan memberikan sanksi pidana bagi pelanggar. Berdasarkan Akta Hak Cipta 1987, pelanggar hak cipta dapat dikenai hukuman denda antara Rp10.000 Malaysia hingga Rp200.000 Malaysia atau penjara maksimum 20 tahun. Sekian video kreatif dari kelompok kami. Terima kasih kepada jurusan S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Segala kekurangan kami mohon maaf. Thanks for watching.